Berbelalai bukan gajah, bertaring bukan harimau, bertaji bukan ayam. Legenda kemunculan di Sungai Mahakam ratusan tahun silam menjadikan simbol kerajaan Kutai Kertanegara. Sosok berwarna kemasan ini yang berkilau di tempat matahari menjadi ikon penanda di halaman depan Museum Mula Warman, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Patung satwa itu berbadan kuda yang bersisik dan bertaji. Taringnya yang menghunus ganas, yang mengapit belalai, muncul dalam legenda masyarakat setempat. Namanya Lembu Suwana, sang penguasa Sungai Mahakam yang bersemayam di patung sungai tersebut. Patung Lembu Suwana tersebut merupakan karya dari seniman Burma di abad pertengahan ke-19. Tetapi baru menghias pelataran Keraton Kutai Kertanegara di awal abad ke-20. Kemunculan Lembu Suwana ini kerap dihubungkan dengan kisah lahirnya Putri Karang Melenu yang muncul bersama satwa mitologi dari dasar Sungai Mahakam. Kelak, sang putri menikah dengan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dari sang putri itu lahirlah penerus dinasti Raja-Raja Kutai Kertanegara. Leluhur warga Kutai mempercayai bahwa sang Lembu Suwana merupakan tunggangan Mula Warman yang bertahta sebagai Raja Kutai sekitar 1500 tahun yang silam. Kutai Martapura adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-14. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai Kertanegara atau nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila, Raja dalam negeri Kutai Kertanegara, yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kertanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Sejarah kerajaan Martapura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Berubus, Muara Kaman. Penemuan batu tertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad lamanya. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian, keempat prasasti tersebut diangkut ke Batavia, Genotska van Constant and Wetenschapshaven, yang kini telah berada di Museum Nasional Jakarta. Tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yakni pada tahun 1940. Ketiganya disimpan di museum yang sama, yaitu di Museum Nasional Jakarta, Indonesia. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat pula kitab surat Salasila, Raja dalam negeri Kutai Kertanegara. Naskah Arab Melayu ini belum dibahas oleh tim nasional sehingga perihal lanjutan riwayat dinasti Mula Warman tidak termuat dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh khalayak adalah Kutai. Nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mula Warman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaan dengan Kutai. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yaitu 3 orang di prasasti Yupa beraksara Palawa dan 2 orang dalam kitab Salasila, Raja dalam negeri Kutai Kertanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang otentik, melainkan dari ucapan meranyau seorang dukun dalam upacara adat belian. Adapun nama Maharaja Kundungga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya kedudukan Kundungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia,
Kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja, dan dilakukan secara turun-temurun. Nama Maharaja Kundungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhir nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu kandung dari Kundungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila kita lihat dari cara penulisannya. Kundungga diduga belum menganut agama Hindu. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharmasatya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara yang ke-8 yang bernama Pangeran Sinumpanji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini, yaitu Kutai Martapura, berbeda dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama. Kutai Kertanegara pada tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kertanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi gelar sultan, yaitu Sultan Haji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, tetapi baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta yang diperkirakan berasal sekitar 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustup. Adapun isinya, prasasti yupa adalah menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Mulawarman disebutkan sebagai cucu dari Kundungga dan anak dari Aswawarman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang bernama Hindu di Indonesia. Nama Kutai umumnya digunakan sebagai nama kerajaan meskipun tidak disebutkan dalam prasasti. Sebab prasasti tersebut ditemukan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Suku Kutai atau Urang Kutai adalah salah satu suku dari rumpun Dayak Ot Datum yang mendiami wilayah Kalimantan Timur yang mayoritas saat ini telah beragama Islam dan hidup di tepi sungai. Pada awalnya Kutai merupakan nama suatu tempat bermukimnya masyarakat asli Kalimantan Timur. Suku Kutai ini berdasar jenisnya adalah termasuk rumpun Melayu atau termasuk suku-suku yang berkebudayaan Melayu yang juga menerapkan hukum adat Melayu. Adat istiadat lama suku Kutai memiliki beberapa kesamaan dengan adat istiadat suku-suku rumpun Ot Datum, yaitu khususnya Tanjung Benua. Misalnya Erau, yaitu upacara adat yang paling meriah. Belian, yaitu upacara tarian penyembuhan penyakit. Dan mantra-mantra serta ilmu gaib seperti parangmaya, panah terong, polong, racun gangsa, perakut, peloros, dan lain sebagainya. Di mana adat-adat tersebut dimiliki oleh suku Kutai dan suku Dayak. Bahkan hingga saat ini masih ada suku Kutai di desa Kedang Ipil, Kutai Kertanegara, yang menganut kepercayaan keharingan sama halnya dengan suku Dayak. Selain itu, suku Kutai juga memiliki kedekatan budaya dengan suku Banjar dan suku Melayu karena terjadi asimilasi dengan budaya Banjar seperti pertunjukan Mamanda, serta budaya Melayu seperti Jepen atau Zafin, musik panting gambus, budaya bersyair seperti Tarzul, dan lain sebagainya. Pada awalnya, Kutai bukanlah nama suku
Akan tetapi, nama suatu tempat atau wilayah yang nama kerajaan tempat ditemukannya prasasti Yupa oleh peneliti Belanda. Seluruh masyarakat asli Kalimantan sendiri sebenarnya adalah serumpun antara Ngaju, Manyan, Iban, Kenyah, Kayan, Kutai, Banjar, Tidung, Pasir, dan lain sebagainya. Hanya saja permasalahan politik penguasa dan agama menjadi jurang pemisah antara keluarga besar ini. Mereka yang meninggalkan kepercayaan lama akibat meninggalkan adatnya karena lebih menerima kepercayaan baru dan berevolusi menjadi masyarakat Melayu muda, khususnya dalam Islam maupun Nasrani. Hal-hal adat yang bertolak belakang dengan ajaran akan ditinggalkan, sedangkan yang tetap teguh dengan kepercayaan lama disebut dengan Dayak. Kutai menjadi nama suku akibat dari politik kepentingan penguasa saat itu yang berambisi menyatukan dua kerajaan, yaitu Maharaja Aji Bataragung Dewa Sakti Kertanegara dari jahitan layar yang berasal dari Kutai Lama dengan kerajaan Kutai Martadipura yang berasal dari Muara Kaman. Tujuannya untuk memperbesar wilayah Kutai Kertanegara dan juga untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dan dinasti Mongol. Di saat itu, selama kekuasaan Kertanegara, sebagian masyarakat asli Borneo yang biasa disebut dengan masyarakat Dayak akhirnya bertransformasi menjadi masyarakat Kutai saat berdiam di wilayah kekuasaan kerajaan Kertanegara dan diharuskan mematuhi peraturan penguasa. Yang menolak dan memiliki kesempatan melarikan diri akhirnya masuk ke pedalaman dan tetap menjadi masyarakat Dayak. Istilah Dayak juga merupakan bukan nama suku dahulunya, karena istilah Dayak merupakan nama pemberian Belanda yang digunakan oleh para kolonial Belanda untuk menghina masyarakat. Nama Kutai berasal dari nama kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman. Sebenarnya, nama kerajaan ini awalnya disebut Kuitaira atau Kutai oleh pendatang dan pedagang awal abad Masehi yang datang dari India Selatan, yang artinya belantara, dan ibu kota kerajaannya bernama Maradapura atau Martapura, berada di Pulau Naladwipa, istilah dari Kalimantan di Kitab Jawa, dan letaknya di tepi sungai Mahakam, di seberangi persimpangan Sungai Kanan Mudik Mahakam, yaitu Sungai Kedang, rantau asal nama kota Muara Kaman sekarang. Dalam berita Campa atau Cina disebut Kotai, artinya kota besar atau bandar kerajaan besar. Dari sudut pandang masyarakat Jawa, bahwa Sumpah Palapa Pati Gajah Mada di Mojopahit sempat menyebutkan Tunjung Kuta. Ada pula yang mengatakan tulisan yang benar adalah Tunjung Kutai. Akan tetapi, ini pada masa kerajaan Kertanegara. Menurut legenda kerajaan Sendawar dengan Raja Tutur Aji Jangkat bersama Permaisuri Mokmanor Bulan, dan mereka mempunyai 5 orang anak. Sualas Gunang menjadi keturunan Dayak Tunjung, Jilivan Benak menjadi keturunan Dayak Bahau, Naraguna menjadi keturunan Dayak Benuak, dan Puncan Karnak menjadi keturunan Dayak Kutai. Adapun tradisi lisan di tiap keluarga masyarakat Kutai yang mengatakan bahwa leluhur mereka berasal dari negara Cina, mirip dengan tradisi lisan masyarakat Dayak Kenya. Sehingga ada anggapan bahwa Kutai ini adalah persatuan dari banyak suku masyarakat Dayak dalam rangka mencari identitas baru. Dari pemaparan diketahui bahwa Kutai pada masa itu adalah nama kerajaan atau kota atau wilayah tempat penemuan prasasti, bukan nama suku atau etnis, dan hubungan kekerabatan suku Kutai dan suku Dayak sangat kuat. Hanya saja pengaruh agama Islam dan akulturasi pendatang yang menyebarkan agama Islam, yaitu Sumatera, Cina, Banjar, dan Jawa, serta perang antar kerajaan dinasti Kertanegara dari Kutai Lama yang memenangkan peperangan melawan kerajaan Kutai Martadipura pada saat itu mengakibatkan budaya suku Kutai menjadi agak berbeda dengan suku Dayak saat ini. Oleh karena itulah, suku Kutai asli akan menyebut suku Dayak dengan istilah dan sanak tuha, yang artinya saudara tua karena masih satu leluhur. Salam rahayu dari kami,
Raden Panjingsun. Semoga bisa bermanfaat dan akan menjadi pedoman bagi generasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.